Kabut beracun tinggal di dalam Fallen God Stream. Bahkan udaranya mengandung sedikit bau busuk. Akan sangat merepotkan jika itu diserap ke dalam tubuh seseorang. Bagian dalam Fallen God Stream dipenuhi dengan banyak celah hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang, banyak raungan akan dipancarkan dari celah-celah ini. Semua makhluk hidup di tempat ini tampaknya memiliki racun mematikan setelah bertahun-tahun evolusi. Jika seseorang lalai, seseorang akan jatuh di tempat yang paling tak terduga. Suara samar angin yang berhembus tiba-tiba muncul di daerah terpencil ini. Segera, beberapa toko bergegas dari kejauhan. Sosok mereka melintas beberapa kali dan muncul 100 meter jauhnya. Mereka adalah kelompok Shoyan, mencari Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Sosok Shoyan mendarat dengan lembut di samping batu hitam. Matanya melihat ke kejauhan, tetapi penglihatannya terhambat karena kabut racun. Dokter peri kecil di mana monster naga racun Scorpion. Xiaoyan menoleh dan melihat ke belakang, di mana Dokter Peri kecil dan Xinlan berada. Dokter Peri kecil melihat ke sekelilingnya setelah mendengar pertanyaannya. Dia sedikit menutup matanya. Karena memiliki tubuh racun yang menyedihkan, ia tampaknya sangat peka terhadap makhluk racun tentu. Setelah merasakan sejenak, dia sekali lagi membuka matanya dan menunjuk ke utara. Dia dengan lembut menjawab, "Lewat situ, kita harus segera tiba." Saya bisa mencium bau racun pada tubuh orang itu dari jarak yang sangat jauh. Xiaoyan memiringkan kepalanya. Dia melirik boneka iblis, mengikuti dari dekat di sampingnya, dan segera menghirup napas lembut. Tampaknya pertempuran sengit tidak dapat dihindari hari ini. Dengan kekuatan bintang 8 Duzong dan tubuh fisik binatang sihir yang kuat, monster ini pasti akan menjadi lawan yang sangat merepotkan. Xinlan, kamu harus bersembunyi lebih jauh ketika pertarungan dimulai. Jangan terlibat di dalamnya. Xiaoyan menginstruksikan Xinlan sebelum menggerakkan tubuhnya. Dia bergegas ke arah yang ditunjukkan Dokter Peri kecil. Xinlan mengangguk. Dengan kekuatannya, jelas bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan tingkat ini. Karena itu, yang terbaik adalah dia bersembunyi jauh. Ayo pergi, kamu telah mengonsumsi pil menghindari racun yang diberikan Xiaoyan kepadamu. Selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengganggu makhluk beracun yang ganas itu, mereka tidak akan datang dan mencarimu. Dokter Peri kecil tersenyum kepada Xinlan. Setelah itu, dia menariknya dan dengan cepat mengikuti Xiaoyan di depan. Sementara kelompok Xiaoyan mulai bergegas ke daerah di mana monster itu bersembunyi, pintu masuk Fallen God Stream menjadi luar biasa hidup karena kedatangan sekelompok orang. Sekelompok besar sosok manusia yang berisi aura dingin mengejutkan di sekitar tubuh mereka memenuhi pintu masuk Fallen God Stream. Suhu tempat ini tampaknya telah dipengaruhi oleh mereka saat turun. Ada 4 sosok tua berdiri dengan bungkuk. Keempat sosok ini berdiri secara acak. Ada 3 aura agung dan sedingin es yang perlahan-lahan menyebar di antara mereka, memberikan satu perasaan yang sangat menekan. Orang yang paling menarik perhatian di antara mereka berempat adalah seorang penatua. Pria tua ini memiliki rambut putih dan memegang tongkat dengan kepala ular yang tampaknya terbuat dari batu jiok putih. Mulut besar buas kepala ular itu melebar dan memiliki sepasang mata ular yang memancarkan aura dingin dan gelap. Ia tampak sangat biasa dibandingkan dengan 3 tetua di sampingnya. Bahkan sedikit energi pun merembes keluar dari tubuhnya. Bahkan wajah tua itu tampak sangat layu. Matanya yang menyipit tampak keruh. Penampilannya tidak berbeda dengan pria tua biasa. Hal yang mengejutkan orang lain adalah bahwa lelaki tua ini, yang tidak tampak istimewa, sebenarnya berdiri di tengah-tengah kelompok orang ini. Bahkan 3 pria tua berpakaian putih dan tua dengan aura agung tetap setengah langkah di belakangnya. Alis mereka menunjukkan ekspresi hormat. Ada banyak orang yang menonton di sekitar pintu masuk Fallen God Stream. Mereka terkejut ketika mereka melihat barisan ini, terutama ketika mereka melihat gambar bunga salju khusus pada pakaian orang-orang ini. Keributan diaduk sebagai hasilnya. Mereka orang-orang dari lembah sungai es. Yang memimpin mereka adalah 4 ahli Dozongs. Surga, apa yang ingin dilakukan lembah sungai es ini? Menurut rumor, Bing Fu bersama dengan 2 tetua lembah sungai es lainnya, dan beberapa murid semuanya meninggal di tangan wanita racun. Dari tampilannya, lembah sungai es benar-benar dibuat marah kali ini. Jika saya menebak dengan benar, orang tua yang memegang tongkat itu seharusnya penatua Tian She dari lembah sungai es. Bahkan di lembah sungai es, dia dianggap sebagai orang penting yang berperingkat di antara 3 teratas. Penatua Tian She? Oh, itu dia? Tidak terduga bahwa lembah sungai es bahkan telah mengirimnya kali ini. Wanita racun kemungkinan akan mengalami kesulitan melarikan diri kali ini.
Percakapan pribadi di sekitarnya tidak mengganggu kelompok ini. Pria tua berambut putih yang memegang tongkat yang dibuat dalam bentuk ular itu membuka matanya yang agak keruh. Dia samar-samar bertanya, apakah semua orang di sini? Semua orang ada di sini dan menunggu perintah Penatua Tian Shi. Seorang pria tua berpakaian putih di sampingnya menjawab. Pria tua bernama Penatua Tian. Dia mengangguk perlahan. Dia mengulurkan tangannya dan rasa dingin bertahan di atasnya. Setelah itu, cermin es dibentuk. Sebuah gambar hadir di cermin es. Secara kebetulan, gambar Xiaoyan, Dr. Peri kecil, boneka setan bumi, dan bahkan Tian Huo Zunje hadir dalam gambar. Ini adalah pelaku ditemukan dalam jiwa-jiwa murid lembah sungai es yang rusak. Namun, tidak terduga bahwa wanita racun memiliki bala bantuan. Namun beberapa orang ini sangat asing bagi saya. Mungkin mereka orang dari luar wilayah Pil. Lembah sungai es belum pernah menghadapi tantangan seperti itu selama bertahun-tahun. Tangan saya yang dulu hampir berkarat. Laki tua yang memegang tongkat ular itu menyapu matanya yang keruh di atas cermin es dan tertawa. Rasa dingin muncul di kulit tiga tetua ketika mereka mendengar tawa ini. Mereka tahu bahwa semakin bahagia tawa orang ini, semakin padat niat membunuh di dalam hatinya. Ayo pergi, aku benar-benar ingin segera bertemu dengan kelompok ahli asing ini. Kekuatan lembah sungai es tidak bisa ditantang. Pria tua itu dengan lembut melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengangkat tongkat ular berjalan ke aliran dewa yang jatuh. Semua murid dari lembah sungai es mengikuti dari belakang. Mereka bahkan tidak menciptakan suara sekecil apapun ketika mereka berjalan, menunjukkan penampilan terlatih. Banyak tatapan menatap orang-orang dari lembah sungai es saat mereka perlahan menghilang dari pandangan mereka. Mereka saling memandang dan panas berapi muncul di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa Fallen God Stream ini kemungkinan tidak akan tenang. Kami telah tiba. Benteng batu itu adalah tempat target kami berada. Langkah Xiaoyan berhenti tiba-tiba ketika dia mendengar ini. Setelah itu dia mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat sebuah benteng batu samar-samar terlihat di bawah penutup kabut tebal. Monster itu ada di tempat itu? Xiaoyan menggosok tangannya. Panas muncul di matanya. Setelah mencari di wilayah Black Corner sampai ke Central Plains, dia akhirnya menemukan monster naga racun kalajengking yang hidup. Dr. Peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, saya pikir itu mungkin merasakan kehadiran saya. Sepertinya binatang buas beracun yang telah mencapai peringkat seperti itu juga memiliki kepekaan terhadap tubuh racun ini. Kalau begitu, mari kita lihat seperti apa makhluk buas kuno ini. Xinlan, kamu harus tetap di sini. Jangan ikuti kami. Xiaoyan tersenyum sebelum menginstruksikan Xinlan. Xinlan mengangguk sebelum mengingatkan. Kalian semua harus berhati-hati. Xiaoyan menyeringai. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang bergegas menuju benteng batu. Dr. Peri kecil dan boneka setan bumi mengikuti di belakangnya. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka telah muncul dalam 1000 meter dari benteng batu setelah beberapa saat. Mengikuti pendekatan mereka akhirnya bisa merasakan seberapa besar benteng batu ini. Tempat itu tampak sangat luas dan perkasa. Tepat ketika ketiga orang ini memasuki radius 1000 meter dari benteng batu ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Segera raungan naga yang menggerakkan jiwa dikeluarkan dari benteng batu dan badai dahsyat melanda, membuat pecahan batu di tanah terbang. Kecantikan kecil, tidak terduga Anda datang mencari saya. Anda harus nurut dan menjadi istri saya. Raja menginginkan agar tubuh racunmu itu melahirkan garis keturunan paling murni. Raungan naga bergema di tempat itu ketika tawa yang keras keluar dari benteng batu. Orang bisa mendengar suara angin kencang berhamburan muncul setelah tawa nyaring terdengar. Sosok merah darah bergegas keluar dari benteng batu dengan cara seperti kilat. Pasang sayap naga besar 100 kaki membentang dari punggungnya. Ekor kalajengking berwarna darah, lebih dari 10 meter, ada di belakangnya. Ujung ekornya berisi cahaya tajam dan dingin. Sosok itu tetap menggantung di langit dengan bulan bundar yang terletak di belakangnya. Kedua sayapnya memanjang dan ekor racunnya muncul seperti ular. Itu mendesis ke langit sementara kabut mengerikan menyebar. Kelompok Xiaoyan perlahan berhenti. Mereka melihat sosok manusia dengan sayap naganya di langit yang jauh. Mereka merasakan aura mengerikan dan kejutan melintas di mata mereka. Apakah ini monster naga racun kalajengking yang legendaris itu?
Itu memang sangat kuat, tapi inti monster dan darah esensinya adalah milik Keith.